Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Kompak Satu dengan saya Aldi Kurniawan, Aldi Abdul Abid, Aprian Alamsyah, dan Dendi Nugro Setiawan. Kami di sini akan mempresentasikan tentang manajemen operasi pada masa pandemi. Lihat bang, maaf bang. Manajemen operasional. Manajemen operasional dibutuhkan dalam sebuah bisnis untuk mengontrol aktivitas produksi. Sebuah bisnis membutuhkan pengawasan terhadap sebuah unsur penunjang kegiatannya seperti keuangan, pemasaran, dan juga produksi yang masuk ke dalam kegiatan operasional. Manajemen ini merupakan sebuah perencanaan yang fokus pada kegiatan produksi. Tugasnya untuk memastikan proses produksi terjaga dan berjalan sebagaimana mestinya. Manajemen ini juga harus memastikan proses produksi terpelihara dan perkembangannya berjalan sesuai yang direncanakan. Manajer operasional bertanggung jawab penuh terhadap berjalannya manajemen operasional. Manajer operasional berkewajiban mengawasi dan mengelola proses operasional dimulai dari proses pengubahan sumber daya, bahan baku, energi, dan tenaga kerja menjadi bentuk barang dan jasa. Atau dengan kata lain harus mampu mengelola proses pengubahan input menjadi output. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ali. Manajemen operasional merupakan bagian manajemen yang erat kaitannya dengan mengawasi, merancang, dan mengendalikan kegiatan produksi. Selain itu, manajemen ini bertugas mengendalikan kegiatan produksi dan proses perbaikan strategi kegiatan bisnis dalam hal produksi barang dan jasa. Kegiatan manajemen operasional erat kaitannya dengan bermacam aktivitas perusahaan dalam melakukan pengubahan rangkaian input jasa seperti pengubahan input bahan baku, energi, kebutuhan konsumen, informasi, kemampuan perusahaan, keuangan perusahaan, dan lain menjadi input untuk konsumen. Pentingnya manajemen operasional bagi perusahaan. Yang pertama adalah membantu perusahaan mencapai tujuan. Seperti kita ketahui, manajemen operasional bagi perusahaan sangat penting. Dengan adanya manajemen operasional, hal-hal yang perlu dilakukan akan dirinci dan juga kita bisa memulai melakukannya dengan melakukan rancangan strategi. Hal ini penting untuk mencapai tujuan. Kemudian membantu meningkatkan produktivitas pekerja. Dengan adanya manajemen yang baik, maka setiap karyawan yang ada di perusahaan akan menjalankan tugas sesuai proporsi masing-masing. Lebih terorganisir dan lebih terpantau kinerjanya. Kemudian yang terakhir adalah membantu memotivasi karyawan. Hal ini sangat penting karena dengan motivasi yang bagus, karyawan akan semangat bekerja dan termotivasi tentunya akan menghasilkan karya yang lebih baik untuk selanjutnya. Selanjutnya akan dibawakan oleh Aprian. Baik, terima kasih. Saya akan lanjutkan dari presentasi Bang Ali. Kemudian ada tantangan manajemen operasi pada masa pandemi. Yang pertama ada memulihkan bisnis dengan 4 aturan baru, yaitu apabila dilihat sepintas, kecemasan yang hadir di tengah masyarakat tampak seperti hal besar yang jauh dari keseharian. Namun perubahan makro tersebut
akan berdampak pada hal mendasar, yaitu cara hidup. Bagi pemilik perusahaan, membicarakan cara hidup berarti membincang perilaku konsumen. Karena itu, bisnis ingin kembali pulih pada masa pandemi atau new normal ini, perlu adanya perubahan dalam manajemen operasional. Kini, aktivitas bisnis keseharian perlu memperhatikan aturan-aturan sebagai berikut. Selanjutnya yaitu tantangan manajemen operasi pada pandemi. Yaitu yang pertama, higien menjadi prioritas. Artinya adalah virus COVID-19 diketahui sangat berkait erat dengan kebersihan. Maka dari itu, bisnis harus menjadikan higien sebagai prioritas. Dengan begitu, kamu memberikan jaminan keamanan, sebuah jawaban atas perasaan takut kehilangan nyawa akibat COVID-19. Meskipun kita masih mendengar kabar sumbang tentang segelintir orang yang enggan menerapkan protokol kesehatan, tapi survei membuktikan personal higien secara umum meningkat pesat. Dari sini terlihat bahwa disiplin menerapkan protokol kesehatan merupakan kunci pulihnya bisnis dalam berbagai sektor. Lalu selanjutnya, transformasi menjadi low touch. Artinya adalah kontak fisik merupakan hal mutlak yang perlu dihindari untuk menekan penyebaran virus COVID-19. Sebab itu, setiap bisnis yang operasionalnya melibatkan banyak kontak fisik perlu melakukan perubahan besar. Sebagai contoh, sektor hospitality dan turis perlu mengubah pengelolaan bisnisnya menjadi minim kontak. Transformasi ke platform digital bisa menjadi jawaban baik bagi situasi saat ini maupun kelangsungan bisnis jangka panjang. Lalu, minim kerumunan mesti diutamakan. Apa sih itu maksudnya? Yaitu pada era new normal sudah jelas tidak memperbolehkan adanya kerumunan. Jadi, industri yang bergantung kepada kru seperti transportasi publik, bisnis pertunjukan, atau pertandingan olahraga perlu melakukan penyesuaian. Pengalaman virtual dapat menjadi penyelesaian pada masa transisi, namun hybrid model yang menggabungkan aktivitas fisik dan virtual perlu ditemukan sebagai solusi jangka panjang. Untuk keamanan dan kesehatan karyawan menjadi prioritas utama dalam menghadapi pandemi COVID-19. Setelah gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 telah menerbitkan surat edaran atau SA nomor 8 tahun 2020 tentang pengaturan jam kerja pada masa adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek pada Juni lalu. Setelahnya, banyak perusahaan mulai menerapkan penyusunan dan penerapan pengaturan jam kerja dengan membagi beberapa shift untuk mengimbangi kapasitas jumlah karyawan yang bekerja di kantor. Maka dari itu, memilih cara pengelolaan yang tepat penting untuk menjaga efektivitas perusahaan dengan meminimalisir kepentingan bertemu tatap muka. Mengadaptasi penggunaan platform yang mampu menjadi pusat kontrol yang memungkinkan tahap kerja terotomasi seperti persetujuan, alur kerja, pengeluaran, dan data kehadiran dapat diintegrasikan dengan fitur approval dan attendance akan sangat membantu sistem kerja suatu perusahaan dengan adaptasi gaya hidup digital dan bekerja secara remote. Perusahaan harus tetap menjaga kesempatan karyawan dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sebuah tim. Webinar virtual, talk show, dan virtual workshop menjadi salah satu yang sedang populer saat ini di kalangan masyarakat sebagai sarana untuk membagi edukasi dan konten informatif secara virtual. Konferensi video adalah fitur pendukung yang penting untuk melakukannya. Fitur ini tidak hanya dapat mengganti peran meeting yang biasa dilakukan secara face-to-face, namun juga
juga menyediakan inovasi bagi masyarakat untuk bangkit di tengah pandemi. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurangan mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.